Mereka ini sangat banci sekali. Beraninya main keroyokan. Akal mereka ini sudah kosong. Pikirannya mereka ini sudah tidak ada. Mereka menggerogoti Ade Armando seperti melihat objek yang halal darahnya untuk mereka sembelih. Ini adalah kengerian yang luar biasa. Dan Ade Armando mungkin sudah siap untuk berjihad di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ade Armando masuk semak. Bukti bahwa dia siap mati demi demokrasi. Saya menduga Ade Armando sengaja datang ke sana untuk memetakan mana yang mahasiswa betulan dan mana yang mahasiswa goblok. Di bawah komando Amin Rais, mahasiswa bego berlagak seperti pahlawan reformasi. Mereka lupa bahwa mahasiswa 98 itu tahu kenapa mereka demo. Sedangkan mahasiswa 2019-2022 mereka lapar. Ade Armando ini seorang dosen yang juga punya otak dan memiliki strategi tersendiri di dalam kehadirannya di acara yang sudah pasti disusupi oleh para kadal gurun pendukung dari Rizik dan Anies Baswedan ini. Strategi yang dilakukan oleh Ade Armando ini sebenarnya datang saja ke situ dan itu adalah hal yang sangat jenius. Begini, kita tahu keberadaan Ade Armando di dunia politik ini sudah sangat jelas dukungannya kepada Presiden Joko Widodo dan juga kepada rakyat yang punya akal sehat. Kritikan-kritikan yang cerdas ia pernah lontarkan kepada kaum oposisi, baik Anies Baswedan, Prabowo, dan juga yang lainnya. Bukan hanya kritikan yang cerdas, namun kritikan yang berbobot dan sangat pedas jika dilihat dari apa yang menjadi bahan-bahan pembicaraannya di dalam channel YouTube-nya. Dia ini adalah dosen sosial yang memiliki kecerdasan intelektual yang sangat tinggi. Tentu ia gunakan kecerdasannya dengan penuh perhitungan, bukan? Ia tahu bahwa dengan hadirnya ia di sana itu akan memisahkan dan memetakan mana yang kadal gurun, mana yang sampah masyarakat, yaitu para oknum mahasiswa itu. Memang sudah beredar viral videonya, di mana dia digerogoti oleh para kadal gurun, baik yang betina maupun yang pejantan. Mereka ini sangat banci sekali, beraninya main keroyokan. Akal mereka ini sudah kosong. Pikirannya mereka ini sudah tidak ada. Mereka menggerogoti Ade Armando seperti melihat objek yang halal darahnya untuk mereka sembelih. Ini adalah kengerian yang luar biasa. Dan Ade Armando mungkin sudah siap untuk berjihad di dalamnya. Dia adalah orang yang tahu menempatkan posisinya. Bahkan saya yakin Ade Armando memang sudah siap untuk dihajar habis oleh para kadal gurun ini. Keberadaan Ade Armando menjadi saringan terbesar dan terbaik untuk mempertontonkan bahwa aksi mahasiswa ini adalah aksi maha bodoh. Aksi yang memang direncanakan oleh kaum oposisi dan politisi yang busuk. Melihat dari agenda mereka
saya lihat ada kebimbangan dari seorang politisi besar yang ada di belakang demo ini. Rencana awal mereka melakukan demonstrasi di depan istana untuk melawan Jokowi 3 periode. Tapi pada akhirnya mereka pindah ke DPR yang dianggap sebagai zona netral. Dan saya yakin ada anggota DPR yang sepertinya menikmati dan berselancar di atas kegaduhan yang dibuat oleh para mahasiswa itu. Kita lihat saja nanti postingan dari anggota-anggota DPR yang nyinyir. Dan tentunya mereka akan menyalahkan Presiden Joko Widodo. Mereka pasti akan bilang bahwa Jokowi tidak bisa mengontrol para demonstran. Ade Armando pada akhirnya harus menerima skenario terburuk, yakni dipukuli sampai hampir mati. Bangsat sekali orang-orang ini nih. Polisi tidak tegas orang-orang ini nih. Celananya dipelorotin oleh orang yang bergabung dalam aliansi mahasiswa. Dan koordinator lapangan hanya terkentut-kentut sampai berak di celana saat diklarifikasi oleh polisi jika memang diketahui ada keterlibatan dan pembayaran atas menghadirkan orang-orang di bulan suci itu untuk mengotori DKI Jakarta. Seperti bagaimana Anies Baswedan sudah mengotori DKI Jakarta dengan keberadaan anggaran yang tidak jelas itu. Ade Armando ini bisa dikatakan sebagai orang yang pemberani untuk datang dan menerima risiko yang terburuk sekalipun. Beruntung saja orang ini tidak mati, karena kalau melihat dari bagaimana brutalnya para kadrun ini, mereka bisa saja memenggal kepala Ade Armando di tempat itu. Karena sejatinya mahasiswa yang gak goblok ini tidak mungkin berani membantai dosennya sendiri. Kecuali mereka yang sudah disusupi oleh paham yang diajarkan oleh orang-orang Hizbut Tahrir Indonesia dan juga FPI yang merupakan ormas ranting teroris ISIS di Indonesia. Saya harus angkat topi dengan keberanian Bapak Ade Armando. Di usia yang sudah tidak muda lagi, dia masih berani pasang badan untuk mempertontonkan kebodohan dan keburu dalam masa bodoh yang bisa disewa oleh nasi bungkus untuk berbuka. Saya yakin amal dan ibadah dari Bapak Ade Armando ini diterima oleh Tuhan, dan di kehidupannya selanjutnya dia bisa menjadi orang yang berpengaruh di dunia politik lebih besar lagi daripada yang pernah ia lakukan saat ini. Selain jenius, Ade Armando ini siap mati demi NKRI. Batu loncatan Ade Armando ini menjadi satu hal yang mungkin akan membuat namanya terbang melanglang buana di seluruh pelosok NKRI. Cerita di mana dosen datang ke aksi mahasiswa yang mau didukung, meskipun Ade Armando masih mau Jokowi 3 periode. Namun Ade Armando mendukung mahasiswa untuk memastikan bahwa Jokowi tidak 3 periode. Namun apa? Dia dibantai oleh mahasiswa tolol tersebut. Malu-maluin orang tua saja kalian ini. Malu-maluin agama saja kalian ini.